Ya, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan sekarang ini dengan segala perkembangan peradaban yang ada, yang begitu cepat, begitu pesat ya berkembang, maka membawa kita untuk juga harus bekerja dengan cepat dan tepat agar supaya kita tidak tertinggal. Maka dikatakan kalau tidak cepat maka tidak akan dapat. Pepatah dalam bahasa Jawa yang mengatakan alon-alon waton kelakon, yaitu sudah sangat tidak relevan pada zaman sekarang ini. Kalau kita alon-alon waton kelakon, ya pasti kita akan tertinggal, karena begitu besar, begitu ketatnya persaingan yang terjadi, ya baik itu di bidang pendidikan, di bidang usaha, pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam membangun hubungan ya di antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mengejar perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi pada saat ini. Kita sebagai dalam tanda kutip manusia-manusia yang ilahi, ya kita sadar kita sangat-sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan mampu untuk membuat kita bisa tetap tenang di dalam menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Bahkan pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Maka bagi kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberi kekuatan
kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Artinya bahwa kekuatan baru atau mendapat sesuatu yang baru itu menggantikan yang lama, diganti dengan yang baru, menukarkan yang lama menjadi yang baru, yang memperbaharui yang sudah usang sehingga menjadi baru dan membuat yang lama bisa bertumbuh menjadi baru. Ya, artinya bahwa ada perubahan yang sangat signifikan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Artinya yang sudah lelah, yang sudah tidak berdaya akan diberi kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Yang sudah lemah lesu, tidak bersemangat, akan diberi semangat yang baru oleh Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, penantian yang memperbaharui kekuatan ini bersifat tidak pasif, tapi bersifat aktif. Artinya bahwa kita secara sadar harus selalu berusaha untuk mengganti segala hal yang manusiawi, kekuatan-kekuatan yang dari dunia, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam setiap kehidupan kita dengan kekuatan yang ilahi, kekuatan yang daripada Tuhan. Kita tidak lagi mencari dan mengandalkan kekuatan yang bersumber dari manusia, yang bersumber dari dunia, yang bersumber dari diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mohon, minta kepada Tuhan untuk memberi kita kuasa sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Maka Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita membaca surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Bagaimana seorang Rasul Paulus yang memiliki latar belakang yang begitu luar biasa. Dia seorang, boleh dikatakan pemimpin, dia seorang yang berilmu, dia seorang yang berpendidikan tinggi. Tetapi ketika kemudian ditangkap Tuhan dan kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan memberitakan Injil Kristus, maka begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Banyak masalah persoalan yang harus diselesaikan oleh Rasul Paulus. Banyak orang-orang yang menentang,
kepada Rasul Paulus, bahkan ketika itu Rasul Paulus harus masuk di dalam penjara. Secara manusia, menghadapi keadaan situasi yang seperti itu, pasti tidak akan mungkin kuat untuk menghadapinya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus bisa menghadapi semuanya. Rasul Paulus bisa menanggung semuanya. Itu bukan oleh karena kuat kemampuannya sendiri, tetapi dikatakan oleh karena Dia, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Tuhan yang memberi semangat kepadanya. Tuhan yang selalu meneguhkan hatinya. Tuhan yang senantiasa menyatakan kuasanya kepadanya. Tuhan yang memberikan di dalam hatinya kasih kepada Rasul Paulus. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian, Rasul Paulus tetap bisa bertahan. Bahkan sampai pada akhir hidupnya, Rasul Paulus tetap bisa menjalankan tugas amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kekuatan yang baru itu datang dari Tuhan. Kemampuan itu datang karena kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru, tadi di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru, syaratnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasrah, menyerah dengan keadaan. Ya. Nunggu kalau Tuhan menyatakan pertolongannya, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya kita menjalaninya sedemikian rupa. Kalau pepatah Jawa mengatakan tengok-tengok nemu ketuk. Ya. Ini juga tidak berlaku, sudah tidak efektif ya pada zaman sekarang ini. Tengok-tengok nemu ketuk, ya hanya berdiam diri, pasrah, pasif, yang mendapatkan sesuatu tidak mungkin. Tetapi harus aktif. Menanti-nantikan Tuhan itu harus aktif. Kita harus selalu terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Artinya kita terus aktif, ya, mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan, mengharapkan kuasa yang daripada Tuhan, mengharapkan kekuatan yang daripada Tuhan, tidak menyerah, pasrah dengan keadaan yang ada. Suatu ketika ada satu gempa bumi yang sangat hebat. Kemudian dengan gempa bumi itu merusak begitu banyak bangunan-bangunan yang ada. Termasuk ada salah satu sekolah
sekolah dasar yang roboh hampir rata dengan tanah. Nah, ada seorang bapak yang mendengar bahwa sekolah itu roboh dan ketika itu anaknya sedang belajar di sekolah itu. Kemudian sang bapak ini segera datang ke sekolah itu dan di situ sudah banyak orang-orang yang berkerumun di sekitar sekolah itu. Mereka hanya memandang gedung yang sudah runtuh. Mereka cemas. Jangan-jangan anaknya juga ada di reruntuhan itu. Tapi mereka pasrah berdiam diri saja. Nah, orang tua yang anaknya juga belajar di sekolah itu, dia kemudian segera bertindak, membongkar puing-puing yang ada di situ, dan akhirnya semua ikut membongkar puing-puing yang ada di sekolah itu, dan akhirnya menemukan anak-anak yang tertimbun di salah satu ruangan di sekolah itu. Dan akhirnya mereka semakin semangat untuk membongkar puing-puing yang menutupi anak-anak itu, dan pada akhirnya anak-anak itu bisa terselamatkan. Dan salah satu anak, ketika saya membaca kesaksian ini, salah satu anak itu berkata, "Lihat, aku sudah bilangkan, aku sudah bilangkan bahwa Bapakku pasti akan datang menyelamatkan aku." Anak ini tetap punya pengharapan yang besar. Anak ini punya satu keyakinan yang besar bahwa bapaknya pasti akan datang untuk menyelamatkan dia. Dan itu didengar oleh teman-teman yang lain. Itu didengar oleh orang-orang yang pada saat itu ada di situ. Bahwa dia punya satu harapan, punya satu keyakinan bahwa bapaknya pasti datang untuk menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau seorang bapak secara jasmani saja sangat-sangat peduli, mengerti kepada anaknya yang sedang dalam bahaya, apalagi Bapak kita yang ada di surga. Ketika kita berharap kepadanya, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita menanti-nantikan Dia, Bapak yang adalah Allah yang Maha Tahu, Dia tidak membiarkan setiap anak-anaknya yang senantiasa menanti-nanti Dia, senantiasa berseru-seru kepadanya, senantiasa berharap kepadanya. Maka untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, kita harus tetap terus berharap, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, tapi pandangan kita senantiasa kita arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur kalau hamba-hamba Tuhan memberikan satu pemahaman, pengertian setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan
lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sehingga membuat kita semakin mengerti, semakin memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tapi kita bukan saja memahami, mengerti, tetapi kita juga mempercayai dan kemudian melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita akan mengalami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan, artinya kita juga tetap memegang teguh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mudah kendor, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, tapi kita tetap pegang teguh sampai pada akhirnya kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tetap membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga membuat kita berada di dalam kondisi yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita akrab dengan Tuhan, pasti kita akan senantiasa memiliki satu pengharapan, menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana seorang anak kepada bapaknya, kepada orang tuanya, ketika anak itu intim dengan orang tua, dekat dengan orang tua, pasti ada harapan-harapan kepada orang tua bagi anak. Demikian juga orang tua pasti akan menyatakan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Masalah yang ada, tantangan yang ada, persoalan yang sedang dihadapi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk tetap membangun keintiman dengan Tuhan, untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Masalah, persoalan, tantangan yang ada justru seharusnya mendorong kepada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih membangun keintiman kita dengan Tuhan, karena disitulah kita akan merasakan bagaimana kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Menanti-nantikan Tuhan juga berarti kita harus tekun, ya, tidak mudah bosan, tidak mudah putus asa. Kalau hari ini belum mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita tetap percaya bahwa esok pasti kita dapat. Kalau esok belum, lusa pasti kita dapat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan, sebab inilah kekuatan kita untuk bisa menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Salah satunya adalah Daud. Satu tokoh yang sangat terkenal, dan kehidupan Daud merupakan satu kehidupan yang perlu menjadi teladan bagi kita semua. Daud menanti-nantikan Tuhan. Ketika Tuhan telah mengurapi dia melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Ketika Daud diurapi, dia seorang remaja yang masih sangat
belia, dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Diperkirakan waktu itu usia Daud sekitar 15-16 tahun. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud diangkat duduk di atas tahta kerajaan itu umur 30 tahun. Artinya bahwa Daud harus nunggu selama kira-kira 14-15 tahun. Ya. Daud harus nunggu 14-15 tahun. Selama menunggu, Daud adalah seorang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru, untuk bisa menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada pada waktu itu. Sehingga Daud menjadi orang yang berhasil di dalam setiap perjalanannya. Karena Tuhan senantiasa menyertai Daud. Kalau kita membaca di dalam surat kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 14, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya karena Tuhan selalu menyertai Daud. Bagaimana Tuhan menyertai Daud? Bagaimana Daud bisa mendapatkan penyertaan Tuhan? Karena Daud adalah orang yang suka menanti-nantikan Tuhan di dalam segala segi kehidupannya. Daud tidak pernah lepas daripada Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri. Daud tidak berjalan menurut kehendak dan kemauannya sendiri. Tetapi Daud adalah seorang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan, sehingga selalu mendapatkan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, mendapatkan kuasa kekuatan yang daripada Tuhan di dalam menjalankan segala apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tantangan demi tantangan datang luar biasa, tetapi Daud bisa menghadapinya karena kekuatan yang daripada Tuhan berikan, karena Tuhan selalu menyertai Daud. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena kebisaannya, tetapi karena Tuhan yang menyertai Daud. Kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, semua diberikan kepada Daud. Karena Daud senantiasa hidup menanti-nantikan Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca kisahnya Yusuf. Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan. Bukan ketika Tuhan berjanji untuk menjadikan Yusuf sebagai pemimpin, kemudian bagikan membalikkan telapak tangan begitu saja terjadi. Tidak. Tetapi Yusuf harus menunggu waktu 13 tahun untuk bisa menjadi pemimpin. Di dalam penantian 13 tahun itu begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Yusuf adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, Yusuf selalu menjaga hidupnya benar, kudus di hadapan Tuhan. Maka dikatakan bahwa Tuhan yang membuat Yusuf menjadi berhasil. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, beberapa ayat
di sini mengatakan hal itu. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian dalam pasal ini juga ayat yang ke-21 juga dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kemudian ayat yang ke-23 juga dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Orang yang hidupnya senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Tadi di atas sudah saya sampaikan seperti apa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, mentaati setiap perintah-perintahnya, tidak menjadi goyah sekalipun belum melihat kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, tetapi tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, tetap tekun di dalam menjalankan sekalipun ada dalam tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa. Disitulah justru kekuatan yang daripada Tuhan nyatakan. Disitulah kasih Tuhan berikan. Disitulah kuasa Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Demikian juga di dalam perjanjian baru, jemaat yang mula-mula mendapatkan kekuatan di tengah-tengah banyak tantangan yang harus dihadapi. Tuhan sudah berkata, jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Tunggu sampai aku memberikan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus. Memberikan kuasa kepadamu. Dan mereka nurut menanti-nantikan. Sampai mereka mendapatkan, mengalami. Dan khususnya murid-murid Tuhan Yesus berhasil di dalam pelayanannya. Karena apa? Karena menanti-nantikan janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam penantian kita kepada Tuhan, agar supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Sebab hanya kekuatan yang baru yang daripada Tuhan membuat kita bisa menghadapi semuanya. Sehingga pada akhirnya anak-anak Tuhan akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam segala bidang kehidupan ini. Bukan saja dalam hal-hal yang rohani, memang itu yang utama, tetapi boleh tampil berbeda di dalam segala bidang di dalam kehidupan ini. Sehingga anak-anak Tuhan boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi terang melalui perbuatan-perbuatan yang nyata.
lebih-lebih bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Biar kita juga tampil sebagai Yusuf pada akhir zaman ini. Kita bisa tampil sebagai Daud pada akhir zaman ini. Daniel pada akhir zaman ini. Sehingga kita bisa berkontribusi yang besar bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.